Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kami syuting tentang masalah yang berhubungan dengan hukum, tapi pada kesempatan yang sangat mulia ini kami akan mencoba untuk menjelaskan sekaligus untuk mensosialisasikan program yang selama ini kita laksanakan, yakni namanya program Masjid Tahfiz. Alhamdulillah wa syukurillah, akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan program-program tahfizul Quran dengan berbagai macam istilah dan nama. Ada namanya Darul Quran, ada namanya Rumah Tahfiz, ada namanya Sahibul Quran, dan berbagai macam nama-nama yang lain. Dan kita mencoba juga untuk ikut andil di dalam memelihara Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling istimewa di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, setelah itu mengajarkan Al-Quran tersebut. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita membentuk istilah atau nama dengan istilah Masjid Tahfiz. Apakah itu program Masjid Tahfiz? Program Masjid Tahfiz adalah masjid di mana di sana terdapat orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, santri-santri kita sekarang sudah mencapai jumlah 180 orang dan terdapat di 9 cabang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita sudah memiliki beberapa tempat. Pusatnya untuk pengembangan tahfiz yaitu di Masjid Al-Mukrin. Kemudian ada yang di Yayasan Bina Umat. Ada juga di Komplek Pelita yakni Masjid Al-Muhajirin. Ada juga di Cinangka yakni Yayasan Darussalam. Ada juga di Jombang Ciputat yakni Yayasan Al-Hikmah. Kemudian berikutnya ada yang di Bogor Cilbut yakni Yayasan Maqam Mahmudah. Kemudian ada juga di Musholla Baitul Hasanah, yakni letaknya berdekatan dengan Masjid Al-Mukrin yang ada di Pondok Cabe. Alhamdulillah wa syukurillah, ya, semua ini sudah kita rintis dan alhamdulillah wa syukurillah berjalan dengan lancar. Adapun manfaat dari Masjid Tahfiz itu adalah untuk menggembleng, membina, mengkader generasi-generasi yang Qur'ani. Generasi-generasi yang hidup di masjid. Sehingga iman mereka terpelihara, sholat mereka itu terjaga, sehingga mereka menjadi kader-kader yang berkualitas. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqabas shalah. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang aqamas shalah, orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat lima waktunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid." Apabila kalian melihat ada seorang laki-laki terbiasa hidupnya di masjid, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kader-kader yang kita bina, kita gembleng di masjid, harapannya adalah menjadi kader-kader generasi, menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang memiliki pola pikir sesuai dengan Al-Quran, generasi-generasi yang memiliki akhlak sesuai dengan Al-Quran, generasi-generasi yang memiliki tutur kata sesuai dengan Al-Quranul Karim. Sehingga harapan kita mereka itu adalah menjadi Al-Quran berjalan. Kemudian manfaat daripada Masjid Tahfiz itu adalah diantaranya, pertama, mereka santri-santri kita yang hafal Al-Quran di masjid itu, manfaatnya pertama adalah untuk menghandle muazin kalau tidak ada muazin.
untuk menghandle imam kalau tidak ada imam. Karena banyak sekali di antara masjid-masjid yang imamnya kadang-kadang tidak pas, yang imamnya kadang-kadang tidak layak untuk menjadi imam. Oleh sebab itu, di saat tidak ada imam di masjid, maka santri-santri kita yang sudah hafal Quran itu siap untuk menjadi imam. Kemudian berikutnya, di masjid tahfiz adalah masjid yang santri-santrinya siap untuk ikut andil di dalam kebersihan masjid. Sehingga kebersihan masjid menjadi terjaga. Nah, kalau di masjid-masjid yang tidak termasuk dalam kategori masjid tahfiz, mungkin hanya marbotnya atau petugas kebersihannya cuma hanya satu. Tapi masjid-masjid yang termasuk dalam kategori masjid tahfiz, Masya Allah, tabarakallah, justru petugas kebersihannya, petugas sholatnya, justru Masya Allah, tabarakallah, itu terdiri dari santri-santri yang jumlahnya tergantung sesuai dengan permintaan masjid tersebut. Ada yang jumlahnya sampai 20, ada yang jumlahnya 10, ada yang jumlahnya 11. Sesuai dengan kemampuan masjid tersebut untuk memberikan makan, kontribusi kepada santri kita. Kemudian berikutnya santri-santri kita juga kita libatkan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalnya ada di antara keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia, maka santri kita siap untuk diterjunkan untuk ikut membaca Yasin, untuk ikut zikir, untuk ikut mendoakan mereka. Sehingga insya Allah santri kita juga bisa dilatih untuk hidup bermasyarakat. Nah, kemudian apakah yang menjadi program santri-santri kita yang ada di Masjid Tahfiz? Yang pertama tentunya adalah sesuai dengan namanya, yaitu Masjid Tahfiz. Program inti, program utamanya adalah menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Mereka tidak boleh pulang kecuali harus khotam 30 juz. Kemudian setelah mereka khotam 30 juz, maka mereka harus mengikuti program yang kedua, yakni namanya mengikuti atau masuk ke dalam program namanya program posrental, yaitu Pondok Pesantren Digital. Di Pondok Pesantren Digital ini mereka mengikuti namanya program prinsip. Apakah itu program prinsip? Program prinsip adalah program yaitu pengkaderan ilmu nahwu sharaf secara intensif. Karena kita tidak menginginkan orang-orang yang hafal Al-Quran sebatas hanya menghafal, tapi mereka tidak mampu untuk mengembangkan, tidak mampu untuk mengajarkan, tidak mampu untuk menyebarkan Al-Qurannya. Oleh sebab itu, mereka harus kita kader program prinsip, yaitu pengkaderan ilmu nahwu sharaf secara intensif. Mereka harus belajar ilmu nahwu mulai dari matan jurumiyah, kemudian mukhtasar jidan. Yang ketiga adalah mutammimah atau al-kawakibud duriyah. Yang keempat adalah alfiyah. Nah, karena nama tempat masuknya itu adalah program posrental, yaitu Pondok Pesantren Digital, maka mereka itu belajar dengan pakai digital, yaitu belajar dengan pakai video terlebih dahulu. Artinya sebelum belajar sama kami, mereka harus belajar dulu pakai video. Karena semua pelajaran itu, yaitu mulai dari matan jurumiyah sampai alfiyah dadi, semua sudah didokumentasikan, yakni divideokan, sehingga mereka bisa belajar dengan video. Setelah selesai belajar dengan video, baru mereka itu belajar dengan kami. Sehingga santri kita itu bisa belajarnya 3 kali. Yang pertama belajar pakai video. Kemudian yang kedua belajar sama asisten. Kemudian yang ketiga belajar sama kami. Maka insya Allah mereka akan menguasai nahwu sharaf dengan secara matang. Setelah itu baru pindah ke kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fikih. Nah, kemudian berikutnya ada program yang kita bikin namanya program Gempar UC. Apakah itu Gempar UC? Gempar UC itu adalah gerakan mengkader para ulama, U-nya ulama, C-nya cendekiawan. U-nya itu adalah santri-santri yang sudah selesai 30 juz, selesai di kader prinsipnya, program nahwu sharafnya tadi, kemudian setelah itu baru kita kirim mereka ke luar negeri.
Setiap santri kita yang berkualitas, yang berprestasi, itu kita kirim ke luar negeri. Kalau mereka kepingin ke luar negeri dengan biaya sendiri, mereka dengan biaya sendiri. Kalau tidak dengan biaya sendiri, maka kita tempatkan di sebuah tempat untuk mengabdi. Dan hasil pengabdiannya itu yang digunakan nanti ditabung, kemudian digunakan untuk belajar ke luar negeri, itu untuk ulamanya. Kemudian untuk cendekiawannya, kita wajibkan mereka harus belajar, harus kuliah di dalam negeri. Sehingga harapan kita, mereka bisa S1, S2, dan bahkan menjadi S3. Insya Allah dengan berkah daripada Al-Quran, berkah daripada Al-Quranul Karim. Nah, inilah program daripada Masjid Tahfiz. Dan Alhamdulillah wa syukurillah, program Masjid Tahfiz maupun program daripada pengkaderan ilmu nasarab secara intensif tadi, yang masuk dalam program pos rental tadi, semuanya Alhamdulillah free, yaitu gratis tanpa kita pungut biaya. Bahkan untuk biaya sehari-hari atau makan minum sehari-harinya, Alhamdulillah wa syukurillah, kita juga memfasilitasi mereka. Mungkin sekedar ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan ada di antara keluarga-keluarga kita yang ingin ikut untuk bergabung dalam program kita, yaitu program untuk menjadi hamalatul Quran, program untuk menjadi generasi-generasi, menjadi wasilah untuk memelihara Al-Quranul Karim. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.